Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lu'lu Ilmaknun dengan NIM A1C02310195. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian semester akhir metode penelitian kualitatif. Langsung saja dengan judul saya, yaitu makna biaya pada tradisi nyantek di Desa Pengadangan. Di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna biaya dalam tradisi nyantek di Desa Pengadangan, yaitu ritual adat masyarakat Desa Pengadangan yang dilakukan dengan memperbaiki makam yang telah legong atau mengalami penurunan tanah. Kondisi tersebut biasanya terjadi sekitar 2 tahun setelah kematian dan menjadi tanda bahwa makam perlu diperbaiki serta dipasangi batu santeng sebagai penanda makam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif etnografi dengan analisis Spratly, meliputi analisis domain, taksonomi, komponensial yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 2 informan yang memahami dan terlibat dalam pelaksanaan nyantek, serta diperkuat melalui observasi dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya dalam tradisi nyantek tidak dipahami sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai wujud keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan penghormatan terakhir keluarga kepada almarhum. Selanjutnya, untuk latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap tradisi tidak hanya mengandung nilai spiritual dan sosial, tetapi juga selalu melibatkan unsur biaya, baik berupa uang, tenaga, maupun benda budaya. Dalam konteks budaya, biaya tidak hanya dipahami sebagai pengeluaran materi semata, tetapi dapat mencerminkan nilai religius, sosial, dan simbolik yang jauh lebih mendalam. Penelitian tentang praktik budaya di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat kerap menempatkan biaya sebagai bagian integral dari ritual, sehingga ia menjadi representasi makna ketulusan, penghormatan, dan identitas budaya. Kamila Tuzahira dan Jumaidi, tahun 2024. Tradisi nyantek di Desa Pengadangan merupakan salah satu ritual masyarakat Sasak yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum dengan cara memperbaiki makam yang sudah jatuh, yaitu ketika tanah makam telah mengalami penurunan, yang umumnya terjadi sekitar 2 tahun setelah kematian. Prosesi ini biasanya meliputi penataan ulang tanah makam, perapian area kubur, serta pemasangan batu santek sebagai penanda makam yang baru. Selain itu, keluarga juga menyiapkan kebutuhan ritual seperti kambing dan bahan makanan yang menjadi bagian dari pelaksanaannya. Namun, batu santek tetap menjadi elemen dan tanah elemen utama dalam tradisi ini. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Di sini rumusan masalah yang pertama ada bagaimana masyarakat Desa Pengadangan memaknai biaya dalam tradisi nyantek. Yang kedua, apa saja komponen biaya yang muncul dalam pelaksanaan tradisi nyantek, baik berupa benda budaya maupun kontribusi sosial. Selanjutnya, bagaimana perilaku budaya masyarakat dalam mengelola, memberikan, dan memaknai biaya pada tradisi nyantek. Yang terakhir, bagaimana hubungan antara pengetahuan budaya, benda budaya, dan perilaku budaya dalam membentuk makna biaya pada tradisi nyantek. Untuk tujuannya, yaitu yang pertama mendeskripsikan pemaknaan masyarakat Desa Pengadangan terhadap biaya dalam tradisi nyantek. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan komponen biaya yang terlibat dalam tradisi nyantek, baik yang bersifat material maupun simbolik. Yang ketiga, menggambarkan perilaku budaya masyarakat dalam memberikan, mengumpulkan, dan mengelola biaya selama pelaksanaan tradisi. Yang terakhir, yaitu menganalisis keterkaitan antar pengetahuan budaya, benda budaya, dan perilaku budaya dalam membentuk makna biaya dalam tradisi nyantek. Baik, selanjutnya pada slide landasan teori, kita akan melihat bagaimana biaya dipahami dalam perspektif budaya, khususnya dalam tradisi nyantek. Yang pertama, konsep biaya. Secara umum, biaya seringkali hanya dilihat sebagai angka dan peluang finansial. Namun dalam konteks budaya, biaya memiliki makna yang jauh lebih dalam. Mengacu pada penelitian Jumaidi tahun 2024 tentang Adasa Dekaponan dan Lahai tahun 2024 tentang tradisi Dutu, biaya adalah simbol penghormatan, sedekah, dan komitmen sosial. Relevansinya dengan nyantek, yaitu biaya yang dikeluarkan bukan dianggap sebagai beban ekonomi, melainkan wujud keikhlasan, bakti, dan tanggung jawab moral
keluarga terhadap leluhur. Yang kedua yaitu teori budaya, yaitu untuk membedah makna biaya tersebut kita menggunakan pisau analisis dari Konjara-Ningrat dan Spratly. Budaya dilihat dalam 3 wujud, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Dalam tradisi Nyantek, kita menganalisis biaya melalui 3 lensa ini. Yang pertama itu ada gagasan, apa yang dipikirkan masyarakat tentang biaya tersebut. Dan yang kedua ada artefak, apa saja benda atau material yang dibiayai. Yang ketiga ada aktivitas, bagaimana tindakan atau perilaku mereka saat mengeluarkan biaya tersebut. Selanjutnya, untuk teori makna. Menurut Blumer, makna masyarakat muncul dari interaksi sosial, pengalaman kolektif, dan interpretasi manusia sendiri. Relevansinya yaitu makna biaya dalam tradisi tidak ditentukan nominalnya, tetapi hasil interpretasi bersama tentang niat, doa, pengorbanan, dan solidaritas keluarga. Selanjutnya, tradisi dalam perspektif antropologi yang melibatkan simbol, ritual, benda budaya, praktik kolektif, dan nilai sosial. Relevansinya yaitu Nyantek merupakan ritual perbaikan makam yang mengandung simbol penghormatan dan ikatan transendental dengan antara keluarga dengan leluhur. Selanjutnya, teori Spratly. Penelitian ini menggunakan etnografi Spratly yang meliputi analisis domain, yaitu mengidentifikasi kategori budaya dan istilah penting yang berkaitan dengan makna biaya. Yang kedua, analisis taksonomi, yaitu mengorganisasikan unsur-unsur dalam domain ke dalam struktur hierarkis. Yang ketiga, analisis komponensial, yaitu membedakan makna unsur budaya berdasarkan atribut atau perbedaan spesifik. Yang keempat, analisis tema budaya, yaitu menemukan makna besar yang menjelaskan inti budaya. Relevansinya yaitu keempat analisis ini akan mengungkap bagaimana makna biaya dibentuk dari interaksi antara nilai budaya, benda ritual, dan perilaku sosial masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada metode penelitian yang digunakan. Untuk jenis dan pendekatan penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif etnografi karena tujuannya adalah memahami makna budaya di balik biaya tradisi Nyantek. Analisis datanya mengacu pada model James P. Spratly untuk membedah data secara mendalam. Untuk lokasi dan subjek, penelitian dilakukan di Desa Pengadangan, Lombok Timur pada tahun 2025. Informan dipilih secara full voice sampling, yaitu tokoh masyarakat dan keluarga pelaku tradisi yang benar-benar paham esensi biaya dalam adat ini. Selanjutnya, untuk pengumpulan datanya, data digali melalui wawancara mendalam tentang komponen biaya, serta observasi non-partisipan untuk melihat langsung benda dan aktivitas masyarakat. Saya sendiri bertindak sebagai instrumen utama. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data yang mengikuti 4 langkah analisis etnografi James Spratly, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial. Selanjutnya untuk validitas data, yang keabsahan data diuji dengan teknik berikut, yaitu teknik triangulasi sumber yang membandingkan informasi dari berbagai informan. Yang kedua, selanjutnya triangulasi teknik mengecek data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, yang terakhir, member check, mengonfirmasi kembali temuan kepada informan untuk memastikan kebenaran datanya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Di sini ada kertas kerja analisis domain. Tabel analisis domain menunjukkan bahwa makna biaya dalam tradisi Nyantek terbentuk dari 3 unsur budaya, yaitu pengetahuan, benda, dan perilaku. Pada pengetahuan budaya, masyarakat memahami biaya bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk niat, tulus, dan doa dan penghormatan. Aturan pelaksanaannya juga fleksibel dan mengikuti tanda seperti makam jatuh, sehingga fokusnya tetap pada makna, bukan nominal biaya. Pada benda dan perilaku budaya, biaya tampak pada penggunaan kambing, batu santet, bahan ritual, serta proses gotong royong dalam pengumpulan dana.
Tidak adanya paksaan dan konflik menunjukkan bahwa perilaku masyarakat selalu diarahkan pada kebersamaan dan harmonisasi. Ini menegaskan bahwa biaya dalam tradisi ini dipraktikkan secara kolektif dan penuh keikhlasan. Di sini ada tabel analisis taksonomi yang di sini bisa dilihat taksonomi pengetahuan budaya, taksonomi benda budaya, dan analisis taksonomi perilaku budaya. Tabel taksonomi memperjelas kategori dalam setiap dominan. Pada pengetahuan budaya, kategori seperti makna spiritual, aturan waktu, dan fungsi simbolik menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang biaya sangat berorientasi pada nilai religius dan adat. Biaya dianggap penting karena maknanya, bukan jumlahnya. Taksonomi pada benda dan perilaku budaya menunjukkan pembagian yang jelas antara benda utama, benda pendukung, serta tindakan gotong royong dan penghormatan. Kategori ini memperlihatkan bahwa biaya dalam nyantek bukan sekedar pengeluaran, tetapi bagian dari sistem budaya yang ternyata dan memiliki tujuan sosial serta simbolik. Selanjutnya untuk tabel analisis komponensial. Di sini bisa dilihat analisis komponensial memperlihatkan perbedaan makna melalui dimensi kontras, misal material spiritual atau simbolik praktis. Pada pengetahuan budaya, masyarakat lebih menonjolkan sisi spiritual sehingga biaya dipahami berdasarkan keikhlasan dan tujuan ritual, bukan hitungan materi. Pada benda dan perilaku budaya, kontras seperti utama pendukung atau kolektif individual menunjukkan bagaimana biaya diorganisir melalui benda yang memiliki fungsi tertentu dan perilaku yang ditekankan pada nilai gotong royong. Secara keseluruhan, biaya dalam tradisi ini lebih bersifat simbolik dan sosial daripada ekonomis. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Penelitian ini mengenai makna biaya pada tradisi nyantek di pengadangan menunjukkan bahwa biaya yang dalam tradisi ini tidak dipahami sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai bagian dari nilai spiritual dan penghormatan kepada almarhum. Masyarakat menekankan bahwa yang terpenting dari biaya adalah niat dan keikhlasan, bukan besar kecilnya pengeluaran. Pengetahuan budaya masyarakat memperlihatkan bahwa nyata memiliki fungsi simbolik yang kuat, termasuk anggapan bahwa tradisi ini dapat menggantikan akikah sebagai bagi seseorang yang belum diakikahi saat hidupnya. Dari aspek seperti benda dan perilaku budaya, biaya tampak melalui penggunaan kambing, bahan ritual perbaikan makam, serta partisipasi keluarga. Pengumpulan biaya dilakukan melalui gotong royong tanpa paksaan, sehingga tidak pernah menimbulkan konflik. Tradisi ini justru menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan hubungan keluarga. Secara keseluruhan, tradisi nyantek membentuk makna biaya sebagai tanggung jawab moral, ekspresi kasih sayang, dan simbol penghormatan yang diwariskan turun-temurun, sehingga dimensi spiritual dan sosial jauh lebih dominan dibandingkan dimensi material. Demikian pemaparan saya mengenai makna biaya pada tradisi nyantek di Desa Pengadangan. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau kekeliruan dalam tulisan. Masukan dan saran sangat diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.